Hai kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja. Sehat semuanya, amin ya. Oke, kali ini kita ambil tema siapa yang lebih dia cintai, pasangan sahnya atau orang ketiganya. Jadi ini adalah kisah cinta segitiga. Oke. Saya berharap bijak-bijak dalam menyikapi video saya, terutama untuk bacaan kali ini ya. Ini agak sensitif memang. Tapi saya mohon ya lebih bijak menyikapi, ambil yang positifnya ya, buang yang negatifnya. Dan sekali lagi bacaan saya sifatnya general, jadi tidak selalu bisa resonate untuk semuanya ya. Hanya untuk beberapa saja karena ini energinya umum. Oke. Untuk diketahui ya, ini sisi sini saya mengambil signifikator ya. Di sini sebelah sini ya, itu adalah energi pasangan sah, dan untuk yang sebelah sini adalah energi untuk orang ketiga ya. Ini bisa feminin atau maskulin, bisa keduanya ya. Gendernya pun bisa laki-laki atau mungkin perempuan. Dan sekali lagi saya ingatkan, energi tarot itu bisa terbolak-balik atau vice versa. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang saya mau lanjut untuk pembacaannya. Disimak ya. Oke, untuk yang pertama, kita mau lihat hubungan ya antara dia dengan pasangan sahnya atau dengan orang ketiganya. Kita lihat masing-masing ya. Sekarang fokuskan kepada seseorang yang terlibat cinta segitiga dengan kalian. Bisa kalian adalah pasangan sahnya atau kalian dalam posisi orang ketiga. Kita lihat ya masing-masing ya. Oke. Sekarang untuk yang pasangan sahnya. Oke, kita ambil 3. Di sini ada kartu The Thief ya. Thief itu pencuri ya. Jadi yang jelas dia memang mencurangi atau mungkin mencuri-curi. Mungkin mencuri-curi waktu, mencuri-curi kesempatan untuk bisa dengan orang ketiganya. Yang jelas seperti itu ya. Oke, di sini ada satu ekspektasi ya. Hubungannya itu memang tidak sesuai harapan. Ekspektasinya berbeda dengan kenyataannya. Ekspektasinya bisa menjalin hubungan dengan pasangan sahnya itu tanpa hadirnya orang ketiga. Siapapun tidak dengan serta-merta menginginkan ya, menginginkan adanya orang ketiga di dalam satu hubungan ya, nggak ada ya. Oke, di sini kartu house ya. Kartu house lebih kepada bisa jadi rumah ya, rumah tangga seperti itu. Mungkin banyak di antara kalian itu yang pasangan sah dan sudah berkeluarga ya. Jadi pasangan sah itu bisa juga kalau dalam berpacaran itu atau tunangan memang pasangannya, dan ini mungkin gebetan seperti itu. Oke. Dan di sini sebenarnya kalau perasaan dia ya, perasaan dia itu kepada lebih pada hubungannya itu sebenarnya nyaman, baik-baik saja ya. Sebenarnya bukan lebih ke baik-baik aja, tapi sebenarnya pasangan sahnya itu adalah rumah ya, house di sini rumah. Jadi tempat dia itu pulang ya, tempat dia itu kalau dari kerja atau apapun dia harus pulang ya, sebagai rumah ya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk orang ketiganya, bagaimana hubungan mereka ya. Jadi fix ya. Untuk orang ketiganya, hubungannya mereka gimana sih? Nanti kita lihat lagi dengan kartu yang lain. Oke. Oke. Langsung. Ini nutup lagi. Oke. Di sini mungkin kalian itu memang kalau hubungan cinta segitiga itu berita atau komunikasi itu segala sesuatunya itu menyita pikiran ya, menyita energi ya. Kemudian memang lebih banyak hubungannya itu memang banyak membuat kepikiran ya, terutama dalam hal berkabar mesti ada slack atau ada masalahnya di situ ya. Mungkin kalau di chat, oh sebentar
saya masih nganterin pasangan saya, atau mungkin saya masih menemani pasangan saya, atau mungkin tolong jangan hubungi saya dulu, saya masih fokus ke keluarga. Alhamdulillah, maaf. Atau mungkin saya masih ada acara keluarga ya. Seperti itu. Kemudian di sini memang kalau dilihat dari sisi keuangan mungkin ya, atau mungkin finansial ya, dengan orang ketiganya ini memang berbeda dengan kalau dia dengan pasangan sahnya. Ini ada hal yang berbeda ya. Entah di sini itu, kalau di sini mungkin mengatakan nggak punya uang, tapi di sini mesti ada, atau kebalikannya. Atau mungkin di sini pelit, di sini dermawan ya, loman, royal, seperti itu. Dan di sini memang hubungannya itu lebih banyak seperti mendapatkan jackpot. Nah, mungkin ini orang ketiga bagi dia itu adalah seseorang yang memang seseorang yang dia impikan, yang dia harapkan ya, sehingga dia dalam mendapatkan orang ketiganya ini dia merasa seperti mendapatkan jackpot ya, seperti itu. Oke, lihat ya, kurang satu kartu lagi. Oke. Sekali lagi ini adalah bacaan general ya, jadi sifatnya umum, belum tentu resonate untuk kalian semua yang nonton. Dan kalau untuk pembacaan secara personal bisa chat nomor WA saya, semuanya berbayar. Ini apa yang disembunyikan? Oke, tahu ya. Di sini, oke, sekali lagi ya, untuk pembacaan di saya bisa chat nomor WA saya, semuanya berbayar ya. Semuanya saya harapkan mau dengan video call ya, karena video call itu bukannya apa, supaya kalian juga tahu bagaimana cara saya menarik kartu, bagaimana apa kartu yang keluar, supaya juga tahu. Jadi bukan hanya chat atau voice note dan kalian nggak tahu apakah saya benar-benar menarik kartu yang dengan cara yang benar, seperti itu ya. Itu hanya itu maksud saya. Oke, di sini ada banyak pikiran-pikiran atau persepsi-persepsi ya. Otomatis hubungan kalian itu penuh sangkaan ya. Penuh sangkaan dalam artian yang satu menyangkanya bagaimana, yang satunya juga menyangkanya gimana. Jadi semuanya serba persangkaan ya. Saling menyangka begini, saling menyangka seperti itu ya. Jadi kalau dibilang ketidakpercayaan itu justru lebih besar ke orang ketiga ya, kesangsian ya. Mungkin begitu juga dengan orang ketiganya juga sangsi sama seseorang ini. Dan di sini memang secara energi pemikiran ya, kedalaman pemikiran itu memang menyita ya, tersita untuk orang ketiganya ya. Jadi pastikan kalian berada di posisi yang benar dulu ya, di sini atau di sini ya. Ini bacaannya ya. Kalau memang ceritanya nggak seperti ini, berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Oke, kita lihat hubungannya lagi ya, supaya lebih jelas ya. Hubungan dia dengan pasangan saya. Jadi posisikan kalian di mana, yang di kiri atau yang di kanan. Yang di kiri adalah pasangan sah, yang di kanan adalah orang ketiga. Nanti yang terakhir kita lihat siapa yang lebih dia cintai ya, dari alam bawah sadarnya, dari pemikiran atau perasaan terdalamnya. Oke, kita lihat hubungannya. Kali ini saya nggak tahu kok tiba-tiba jadi serius banget ya. Oke, di sini ada kartu The Cross. The Cross ini artinya adalah suatu penderitaan atau pengorbanan yang besar yang sudah dia lakukan. Dia merasa ya, bisa terbolak-balik dengan pasangan saya. Sudah banyak berkorban, banyak penderitaan di dalam hubungan dengan pasangan sah. Oke, kita lihat lagi ya. Oke, ada yang mencolok lagi. Di sini ada The Star. Sebenarnya ya, hubungannya itu banyak harapan, dia banyak berharap terhadap pasangan sahnya. Harapannya masih besar ya. Dan di sini ada dikasih 4 is oke lah. Di sini ada The Ring ya. Harapannya besar karena apa? Karena ya memang sudah menikah, ini kartunya. The Ring ya. The Ring. Oke. Mungkin yang sebelah juga harus 4 kalau gitu ya. Dan di sini memang hubungan ini
apapun yang nggak bisa dipungkiri bahwa hubungan ini akan memang terkacaukan dengan energi the snake, ya, ular. Orang ketiganya ini. Oke, kita lihat. Kalau begitu yang kanan juga kita ambil 4 ya. Dan di sini kita lihat hubungannya dengan orang ketiganya seperti apa. Oke. Hubungannya itu berkabar ya, berkabar, kemudian keinginan untuk datang itu memang lebih besar. Jadi kalau ketemuan, kalau berkabar itu memang lebih membuat satu sensasi atau gairah atau semangat ya. Tidak bisa dipungkiri memang kalau di hubungan rumah tangga itu mungkin komunikasi lewat chat atau mungkin ketemu sudah biasa ya. Kalau dengan orang ketiga itu memang ada sensasinya. Sensasi deg-degan kalau ketahuan, sensasi ya, sensasi kerenyang-kerenyang apa namanya, makpiar ya, seperti seperti kembang api di dalam dada. Oke, di sini memang walaupun dalam berkabar itu intens ya, tapi masih ada kunci-kuncinya ya, masih ada batasan-batasan ya, batasan-batasan yang tidak bisa dilanggar. Kemudian memang dia tidak segitu kayak membuka pintu itu lebar ya, masih ada kadang dikunci kadang enggak. Begitu juga dengan komunikasi, ini ada mungkin juga yang beberapa komunikasinya diblokir ya, blokir buka, blokir buka. Kemudian di sini hubungannya itu sebenarnya mengayomi ya, mengayomi, melindungi seperti itu, dan mungkin menyembuhkan juga ada kartu-kartu menyembuhkan ya, penyembuhan atau mungkin healing, seperti apa ya, seperti pahlawan kesiangan kemudian datang untuk menyelamatkan seseorang ya, orang ketiga ini kemudian jadi orang ketiga seperti itu ya. Jalan ceritanya mungkin nanti bisa kita lihat ya. Dan di sini ada the child ya. Memang kalau hubungannya itu dengan orang ketiga ya, mendadak seseorang itu seperti anak-anak kembali, manja, ceria ya, manja, kemudian ceria, happy gitu ya, kayak anak kecil yang polos gitu tiba-tiba. Seperti itu teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut. Perasaan terdalamnya ya, perasaan terdalamnya kita lihat ya. Perasaan terdalam seseorang ini kepada orang ketiganya, kepada pasangan sahnya terlebih dahulu ya, terhadap pasangan sahnya terlebih dahulu. Oke, mohon maaf tadi terpotong karena ada telepon, saya lupa mematikan wifi-nya. Oke, kita lihat ya. Untung pasti begini, deck baru. Kita lihat perasaan dia kepada pasangan saya. Oke. Kita lihat, hari ini saya nggak tahu kenapa serius sekali untuk membacakan konten yang kali ini ya. Dan saya jadi sumuk atau mungkin kepanasan. Oke, kita lihat perasaan seseorang ini terhadap orang ketiga, pasangan saya. Six of Chalices ya, memang namanya orang lama ya, dimana di sini ada energi-energi orang lama ya. Memang lebih dulu ya, mungkin pasangannya lebih dulu, kalian orang baru, orang ketiganya ini orang baru di dalam hidupnya. Sekalipun ini memang mungkin orang ketiganya itu orang lama, tapi kan lebih dulu ya menikah atau berpasangan dengan ini tuh lebih dulu gitu ya. Jadi pastikan kalau tidak berarti ini bukan pembacaan untuk kalian ya. Jadi di sini memang dia ingin memberikan dulunya, ingin memberikan satu perasaan yang besar ya, ingin memberikan segalanya kehidupannya kepada pasangan sahnya. Tapi ya dengan berjalannya waktu, biasa ya kalau di dalam pernikahan atau hubungan yang sudah lama, bukan kejenuhan ya, bukan kejenuhan, tapi lebih kepada semuanya menjadi datar ya, datar, tidak jenuh tapi datar. Perasaannya dia itu ya namanya juga pasangan ya, nggak ada sesuatu yang lebih sensasional atau bergelora, itu memang sudah nggak ada ya. Kemudian di sini
adalah Eight of Pentacles, di mana dia itu lebih kepada beban tanggung jawab. Kalau perasaannya itu di sini belum keluar ya, lebih pada tanggung jawab untuk mencukupi atau menafkahi, seperti itu. Oke. Dan tadi itu gelap ya, sekarang ternyata terang. Nggak tahu tiba-tiba terang sendiri. Oke, kemudian di sini The Devil, ada satu kemelekatan. Kemelekatan itu terikat kuat, ya, nggak bisa dipungkiri, memang terikat kuat. Kalau perasaannya itu sebenarnya juga begini loh, ada energi-energi karmik, ya. Jadi pasangan hidup, ya, pasangan hidup atau pasangan sah itu terkadang memang karmik, ya. Tapi mau lepas nggak bisa karena beban tanggung jawab dan sudah disatukan, sudah saling menyatu sebenarnya. Jadi sulit untuk saling melepaskan, ya. Ada keinginan memang ingin menghadirkan orang ketiga dengan satu kesengajaan juga ada di sini. Oke, di sini strength. Jadi perasaannya itu hanya nguat-nguatin, ya, berusaha kuat, ya, mencukupi kebutuhan yang menjadi kewajiban atau tanggung jawabnya. Dan memang namanya pernikahan ya tidak semudah itu untuk berpindah, atau mungkin karena di sini banyak yang pernikahannya. Pasangan pun juga seperti itu karena mungkin hubungannya lama, ya. Mungkin dalam berpacaran atau tunangan hubungannya sudah lama dan tidak semudah itu untuk melepaskan, ya, kemudian mengganti dengan orang lain, ya. Jadi di sini energinya itu tidak ingin meninggalkan, perasaannya itu lebih kepada kemelekatan, jadi sulit untuk melepaskan, ya. Rasa cintanya belum kelihatan. Kalau di sini, ya, di sini memang ada yang sifatnya itu energi-energi yang tidak dewasa, ya. Jadi perasaannya itu seperti apa ya? Mungkin tebar pesona atau merasa seperti, oh ya saya masih laku, oh ternyata saya itu ada yang menghargai, oh dia menikmati sensasi-sensasi seperti puber mungkin, ya. Atau mungkin beberapa di sini memang menikmati jalan cerita dengan orang ketiga, dan di sini memang ada resiko-resiko yang memang dia sudah bisa memprediksi bahwa ini menyebabkan menghabiskan energi dia untuk banyak kepikiran, ya. Jadi kalau masalah cintanya juga belum keluar di sini, dan di sini juga ternyata dia merasa dengan orang ketiganya itu merasa terkungkung, merasa terpenjara, ya. Untuk melepaskan diri juga sulit, ya. Nah ini sudah ke blunder, ya, melangkah kemudian ke blunder. Oke. Kalau perasaan terdalamnya di sini, ya, dia di sini ada di kartu Justice. Ini bisa jadi kartu-kartu karma, ya. Perasaannya itu sebenarnya senang di sini, happy, ya, happy, lebih kepada happy. Kalau di sini lebih kepada tanggung jawab, ya. Perasaan cintanya kok nggak muncul ya sayang, ya. Coba setelah ini kita lihat lagi perasaan cintanya itu siapa yang lebih dia cintai. Di sini perasaan terdalamnya itu dia juga banyak memikirkan bahwa kalau saya meneruskan dengan ini itu akan ada karma, ya. Di sini kartu Justice, keadilan, ya, dimana kalau saya ada energi-energi memang kalian yang sebagai orang hadir sebagai orang ketiga di sini juga seakan-akan ingin diperlakukan adil. Yang mana bisa, ya, sebenarnya ya bisa aja, tergantung si dianya. Dan dianya sebenarnya juga ingin memperlakukan secara adil, baik dari waktu atau mungkin dari segi materi atau apapun, ya. Perasaan terdalamnya seperti itu. Cintanya belum muncul, ya. Mana yang lebih dia cintai? Coba kita lihat dari kartu yang lain, ya. Oke. Dari kartu tarot sekarang kita lihat siapakah yang lebih dia cintai. Kita lihat dulu, ya, cintanya kepada sebenarnya cintanya nggak ada, ya, ini nggak muncul. Di sini sensasi dan happy, dan di sini beban tanggung jawab, ya. Kita lihat lagi. Siapa tahu keluar. Sampai keluar pokoknya. Saya mau kocok sampai keluar, ya. Oke. Oke. Kita lihat. Pasangan saya.
Saya ambil tiga ya. Oke, nggak masuk karena terlalu banyak. Saya nggak ambil kalau terlalu banyak, nanti rancu ya. Kenapa sih lama banget sih, Kak, Bunda, Ibu, Mbak ya? Kok lama? Ya saya nggak mau seperti ini karena saya menganggap kalau saya yang begini mungkin bisa cocok ya, kalau dicocok-cocokin banyak yang cocok, it's okay ya, karena memang kartu tarot itu artinya banyak dan apa itu namanya? Itu ada kartu tarot itu melambangkan perjalanan hidup manusia ya. Kehidupan manusia pada umumnya. Jadi banyak yang cocok memang kalau disambungkan ya. Tapi saya lebih memilih untuk mengambil seperti ini supaya bukan energi saya. Loh, ini kan saya ya. Kalau begini kan lompat sendiri ya. Seperti itu loh maksud saya. Jadi bukan saya ingin memperpanjang durasi atau apapun ya. Sekalian untuk yang orang ketiga ya. Oke, orang ketiga. Aduh, sama sayang. Kok perasaan cintanya sama loh. Di sini King of Cup, di sini hubungan harmonis. Oke, bentar. Ini baru keluar. Ngono loh, Rek. Saya kalau membaca itu. Jadi saya mohon maaf kalau saya mungkin bertele-tele ya. Kalau kalian rasa ini nggak kalian nggak suka, it's okay, nggak apa-apa. Lihat yang lain ya. Saya cuman berkeinginan untuk membaca tarot dengan cara yang benar dan benar-benar fair gitu loh ya, paham ya? Oke, di sini pasangan sahnya, perasaan dia itu ada beban yang berat sebenarnya ya, tapi mereka itu saling mencintai. Antara pasangan sahnya ini benar-benar saling mencintai. Ini Queen dan di sini Queen of Cup dan King of Cup. Mungkin memang namanya satu hubungan ya yang sah, lebih kepada yang sah ya, itu memang kan dibangun dan dipersatukan oleh cinta itu, kasih itu dari Tuhan ya, dipersatukan oleh Tuhan. Istilahnya itu kasarannya adalah ini adalah hubungan yang sakral, dianggap seperti itu ya, dengan awal satu niatan baik. Sementara di sini niat awalnya apa? Sudah punya ini tapi mengawali dengan ini ya kan, dari awal aja sudah nggak benar. Nah, dan di sini dia menginginkan hubungan yang harmonis ya, hubungannya harmonis. Kalau cinta nih saling mencintai, dia juga cinta ya, cinta. Mungkin ini karena bedanya adalah secara legal atau mungkin secara sah, secara agama, atau memang sudah hubungannya lebih dahulu seperti itu ya. Kalau pacaran jadian duluan ya seperti itu. Oke, dan di sini kalau kita lihat apakah dia mencintai pasangan orang ketiganya, di sini lebih kepada energi-energinya itu energi-energi yang bukan matang ya, tapi lebih banyak energi-energi kalau bisa dikatakan tidak matang itu seperti ABG yang sedang jatuh cinta, seperti itu ya, seperti itu. Kemudian di sini sebenarnya lebih kepada banyak hal yang terpenuhi ya. Mungkin di sini tidak mendapatkan hal-hal yang banyak hal yang kurang, dan di sini terpenuhi the world ya. Jadi terpenuhi ya. Mungkin di sini worldnya the worldnya itu separuh atau seperempat, dan di sini kalian bisa membuat satu lingkaran, memenuhi apa kekurangan dari yang tidak didapatkan dari sini, seperti itu. Sehingga cintanya ya sama. Kalau mana yang lebih dia cintai, pasangan sahnya atau orang ketiganya? Kalau cintanya sama ya, cuman rasanya beda. Di sini lebih kepada tanggung jawab, lebih kepada hal-hal yang sifatnya sakral ya, atas nama Tuhan, atau mungkin sudah menyangkut dengan keluarga ya. Sementara di sini lebih banyak yang penting bisa harmonis, cinta, penuh kebahagiaan, kenyamanan ya, hal-hal yang sifatnya nyaman dan happy ya. Oke. Kalau cintanya sama ya, karena di sini memang sudah ada satu hubungan yang terlebih dahulu ya, lebih duluan seperti itu. Oke ya. Dan sekarang saya mau bacakan saran ya, saran atau apa yang ingin dia katakan dulu supaya jelas ya, apa yang ingin dia katakan kepada pasangan sahnya ya, apa yang ingin dia sampaikan, pesan dari dia. Tiga juga apa yang ingin dia sampaikan kepada pasangan saya. Oke, shuffle-nya kelamaan Bunda.
Lah ini juga habis dipakai orang banyak ya. Saya juga sehari bisa personal reading beberapa kali dan energinya tercampur-campur di sini. Nah, dan ini kan judulnya beda sayang. Gitu loh. Untuk menetralkan energinya, energi tarotnya. Oke. Kurang satu. Dikasih banyak banget. Oke. Mohon bersabar kalau nonton video saya. Oke, dah ya. Di sini ada I worry myself ya. In work to forget you. Okay, I feel you leaving me behind. I'm starting to understand our connection ya. Jadi di sini dia menyibukkan diri ya dengan pekerjaan memang. Seperti yang saya bilang di awal ya. Untuk ya mengalihkan apapun permasalahan di dalam hubungan dengan pasangan sahnya. Dia lebih cenderung bukan ke masalah yang berkasih-kasihan atau romance ya, asmara-asmaraan, tapi lebih kepada pekerjaan. Oke, dia mau sampaikan itu. Kemudian di yang kartu kedua, I feel you leaving me behind ya. Di sini mungkin ada beberapa yang justru mencurigai pasangan sahnya ada main di belakang atau ingin meninggalkan ya. Dia merasa seperti itu, merasa mau bilang bahwa kamu mau ninggalin aku kan kalau aku sudah seperti ini ya kan. Makanya mungkin ya, makanya sebelum kamu ninggalin aku cari yang lain duluan untuk sebagai pandangan baru. Ada yang seperti itu ya. Kemudian I'm starting to understand our connection ya. Sebenarnya dia mau bilang bahwa aku sebenarnya ingin memulai mulai mempelajari atau menganalisa koneksi antara kita ya. Saya ingin mengerti dan mengetahui lebih dalam lagi. Ini rasanya mana? Rasanya sensasinya kok nggak ada. Saya juga mencari-cari seperti itu. Kok seperti hampa? Kok seperti kehilangan perasaan kasih sayang atau hal-hal yang sifatnya itu romantis ya. Dia mau bilang seperti itu. Oke. Dan di sini yang kedua bagaimana pesan yang ingin dia sampaikan kepada orang ketiganya. Oke, kurang satu. Saya kira ini sudah lama ya, agak lama. Jadi saya pikir nggak usah kartu saran, sekilas aja saran dari saya ya. I wish I had treated you better ya. Di sini dia mau bilang kepada orang ketiganya, saya berharap saya itu ingin memperlakukan kamu lebih baik ya. Mungkin di sini seperti tadi ya, pahlawan kesiangan ya, ingin menjadi penyelamat ya, ingin memperlakukan dengan lebih baik ya. Mungkin dia ada satu keinginan, dia akan memperlakukan kalian ya, atau mungkin kalian yang berada di energi orang ketiga di sini, dia ingin memperlakukan lebih baik daripada dia memperlakukan siapapun. Ya, kemudian di sini the timing just wasn't right for us ya. Dia mau bilang timing atau waktunya memang sebenarnya tidak tepat untuk kita. Seharusnya kita itu bertemu dulu sebelum saya dengan pasangan saya seperti itu ya. Kemudian di sini I hope that you can forgive me one day. Jadi mungkin kalian ada masalah atau apapun yang dalam energi orang ketiga di sini, dia berharap bahwa kamu akan mau memaafkan saya suatu saat nanti. Oke. Jadi kalau saran dari saya, dimanapun kalian berada di energi ini atau yang ini ya, semua itu hidup nggak aja di dunia aja, dan jangan lupa kita berjalan menuju mati ya, bukan menuju bayi lagi, bukan mundur tapi maju ya. Tujuan akhirnya itu kita akan kembali ya, dan setelah kembali kita ada pertanggungan jawab ya, semua dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri ya. Jadi apapun, kalau yang di pasangan sah, kalian gak usah mikirin dia nanti kena karma, sudahlah, biarkanlah ya, biarkanlah dia menanggung semuanya sendiri ya. Kalian sekalipun pasangan sahnya itu nanti mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri-sendiri. Kalau kalian sebagai pasangan sahnya, selama kalian sudah memenuhi kewajibannya ya, biarlah dia tidak memenuhi kewajibannya, itu urusan dia sama yang kuasa. Ada ininya sendiri ya, hukumannya sendiri, ada timbangannya sendiri ya. Yang penting kalian menabung untuk timbangan kalian ya.
Seperti itu. Memang berat, ngomong gampang Bunda. Iya, ini hanya satu masukan, boleh diambil boleh tidak ya. Hanya untuk mengingatkan saja. Dan untuk orang ketiga, jangan lupa selama dia masih punya pasangan, kalian bukan prioritas ya. Dan bukan prioritas, dan kalian kalau memang tidak punya satu visi atau misi yang jelas dalam hubungan. Kalau hanya untuk berpacar-pacaran, bukankah itu hal yang sia-sia dan menanamkan karma buruk untuk kalian sendiri ya. Kemudian apa sih dapatnya ya kan? Terus mau dibawa kemana? Kecuali memang kalian orang ketiga atau mungkin sudah dinikahi seperti itu beda urusan. Itu beban tanggung jawabnya itu double ya, seperti itu ya. Kalau memang bacaan saya ini tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Yang baru saja menemukan channel saya ucapkan selamat datang. Salam kenal dari saya Julia Kim Tarot. Dan jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, saya kali ini mau terakhir ya. Saya mau ambilkan inisial ya. Inisial ini bisa inisial kalian, inisial dia, inisial orang ketiga, bisa nama tengah, nama julukan, nama panggilan ya. Oke, sesuaikan sendiri. Pergunakan intuisi kalian ya. Sebenarnya tarot itu mempertajam intuisi. Ada A ya. A, C. Oke, kemudian Y, AC, D, kemudian F, H, Q. Q ini sering ya. Q, W ya, Wida, Winda, T, S, K, dan N. Ini inisialnya ya. Ini hanya tambahan kalau memang ceritanya sudah cocok. Ini hanya tambahan, tidak selalu ya, hanya tambahan saja. Kalau memang ceritanya nggak cocok, jangan diambil hati, mungkin ini bacaan bukan untuk kalian. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Mungkin judulnya nggak cocok, bisa lihat di judul-judul saya yang lainnya di YouTube. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.